I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Gimana nih kabarnya hari ini, baik ya? Baik, sehat. Nah, udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, Ibu Halimah saja bisa dipanggil Ibu Halimah. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tema belajar dengan cara menyenangkan. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau Ibu bilang sudah siap belajar, ada yang lainnya. Katakan siap belajar menyenangkan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Coba ya. Apakah sudah siap belajar? Katakan siap belajar menyenangkan. Oke, hebat semuanya, Masya Allah. Nah, untuk itu kita masuk ke materi. Biasanya kan pembelajaran itu membosankan. Mindset dalam kita betul apa betul? Oke, kita akan bahas bagaimana sih Bu caranya belajar dengan cara yang menyenangkan tapi tetap efektif. Yang pertama, kalau kita udah mulai bosan saat belajar, kita bisa istirahat sejenak. Jadi, misal porsinya kita belajar selama 1 jam, kita istirahat selama 10 menit. 10 menit itu bisa kita buat peregangan otot, minum, nyemil. Jadi tenaga kita dan otak kita lebih fresh dan pembelajaran lebih masuk ke otak. Yang kedua, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita merapikan dahulu tempat belajar kita. Karena tempat belajar yang nyaman itu pasti membuat kita lebih masuk pelajaran. Kalau tempatnya berantakan, aduh, pusing mulai dilihatnya. Nah, yang ketiga, belajar sambil mendengarkan musik. Karena dari beberapa pendapat dikatakan bahwa dengan mendengarkan musik klasik sambil belajar atau dengan mendengarkan musik-musik bernada lembut, kita akan lebih rileks dalam belajar dan pembelajaran itu terasa menyenangkan. Dan yang keempat, kita bisa belajar sambil praktik. Misal kita belajar tentang matematika. 1 tambah 1 bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kita bisa sambil belajar, sambil bernyanyi, kemudian sambil praktik. Nah, yang kelima, kita bisa menggunakan belajar dengan gaya masing-masing atau yang disebut dengan gaya belajar. Nah, dari rekan-rekan dan adik-adik semua, udah tahu belum sih hal yang paling penting? Dan apa sih gaya belajar dari kalian itu? Udah tahu belum? Belum. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang pengertian gaya belajar. Jadi, gaya belajar merupakan ciri khas atau cara tertentu, cara khusus agar individu dapat lebih mengerti pembelajaran yang dia senangi dari menerima, mengolah, dan mengatur informasi yang dia dapat. Sehingga hasil belajarnya lebih maksimal ketika gaya belajarnya sesuai. Oke, kita lanjut lagi. Ada macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar itu ada 3. Ada visual dari mata, kemudian dari auditory dari telinga, dan kinestetik dari gerak tubuh. Atau kita bisa berjalan-jalan dan praktik. Kita lanjut. Apa sih gaya belajar visual tubuh?
sih ya. Ya lebih masuk